Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillah kita masih bertemu di bulan Ramadan. Di hari ini kita memasuki hari yang kesekian di bulan Ramadan. Nikmat-nikmat di bulan Ramadan semoga senantiasa bisa kita nikmati dengan penuh ketakwaan. Dalam Quran surat Al-Baqarah 185 yang sangat sering saya pikir dilafazkan pada bulan-bulan Ramadan ini, disebutkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasannya mengenai petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat inilah yang kemudian kami angkat sebagai satu tema, bahwa Al-Quran sebagai penuntun atau petunjuk, pedoman bagi peradaban. Jadi fungsi utama di dalam Al-Quran ini ya untuk petunjuk kehidupan kita dalam sebagai manusia, petunjuk segala hal, baik itu pada bidang ibadah tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, petunjuk bagaimana cara berpikir, petunjuk bagaimana cara berperilaku, bekerja, memimpin dan membangun masyarakat. Membangun masyarakat ini dalam satu hal yang kemudian didasarkan dengan ilmu pengetahuan, teknologi berikut dengan kemajuan-kemajuannya inilah yang membentuk suatu sistem sosial, maka kita bisa sebut itu dengan suatu peradaban. Jadi satu indikasi yang sangat kuat disebutkan oleh Al-Baqarah ayat 185 tadi itu, bahwa Quran ini yang akan menjadikan petunjuk bagi kita, termasuk dalam berbagai macam hal, kemajuan yang dalam peradaban itu. Maka di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman juga, yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi di sini jika kita sebagai manusia itu ingin berjalan dengan lurus dalam kehidupan pribadi yang saleh, kemudian sosial yang saleh juga, maka rujukannya ya hanya satu, yaitu Al-Quran. Hadirin jamaah tarawih di Masjid Walidah Dahlan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika Al-Quran itu dipakai sebagai pedoman hidup, maka lahirlah suatu peradaban yang besar. Akhir-akhir ini kita sangat tersadarkan, terbelalak oleh kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Iran misalnya. Dengan kemajuan teknologi militernya kemudian bisa mengimbangi, bahkan dalam banyak hal, banyak analisis, Iranlah yang memegang kendali peperangan ini. Nah, dalam satu analisis itu yang terjadi. Kemudian di dalam satu tulisan, ketika bangsa Persia ini dimasuki oleh Islam, atau Islam masuk di dalam Persia ini, maka kemudian peradabannya sungguh sangat cepat. Lahirlah di situ banyak pemikir-pemikir, intelektual yang mendasari di bidangnya masing-masing. Ada Ibnu Sina yang menjadi bapak
ilmu medis ya, Avicenna di barat, demikian beliau banyak disebutnya. Barangkali surat Az-Zariyat ayat 21 ini yang salah satu yang mengilhami beliau, yang berarti atau secara terjemah bebasnya, dan pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikan. Surat Az-Zariyat ayat 21. Ayat ini kemudian mendorong bagaimana Allah itu mengendos kita untuk bisa meneliti tubuh kita masing-masing, tubuh kita manusia ini, kemudian memahami itu sebagai satu sistem kehidupan, memahami bagaimana menjaga kesehatan. Dan kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 juga demikian. Kemudian kami jadikan nutfah itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Ini juga menjadi teori dasar dalam reproduksi, kesehatan, dan seterusnya. Oleh karenanya apabila kita menggali lebih dalam terkait dengan ayat-ayat yang ada, itu kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan itu bisa kita peroleh. Al-Khwarizmi juga dari Persia, jadi Iran, yang meletakkan bagaimana ilmu matematika, Al-Jabar, maka dia disebut Al-Kibra ya, linear algebra ya, orang barat menyampaikan begitu atau memanggilnya begitu, menyebutnya begitu, Al-Jabar. Al-Khwarizmi yang kemudian banyak menelurkan konsep-konsep dasar di dalam algoritma itu. Al-Khwarizmi, algoritma dalam bahasa yang lain. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berarti atau terjemahnya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Kemudian di surat yang lain Ar-Rahmah ayat 5, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Ini menginspirasi ya, kita semua ya, bahwa alam semesta itu Allah ciptakan memang berjalan dengan ukuran-ukuran dan hukum matematis. Dan kemudian dari konsepnya algoritma ini, konsep matematiknya si Al-Khwarizmi ini, kita bisa menikmati bagaimana sumber suara ini bisa keluar lewat sound. Itu kalau tidak berbasis pada ilmu matematik ya tidak bisa. Ilmu dasarnya di situ. Belum lagi kemudian ilmu Khaldun Al-Biruni yang kemudian menjadi tokoh dalam bidang ilmu sosial, Ibnu Khaldun dan juga Al-Biruni itu dalam ilmu astronomi. Nah, apa rahasianya? Itu semua adalah karena inspirasi dari Al-Quran. Al-Quran menjadi penuntun, petunjuk, juga pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan kepada kita semua itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Oleh karenanya dalam peradaban Islam itu tidak hanya peradaban yang kemudian memajukan ilmu pengetahuan teknologi sahaja, tetapi kemajuan akhlak atau akhlak yang utama, akhlak yang mulia itu yang dijunjung juga dalam Islam, dalam peradaban Islam juga. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad tadi, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Oleh karena
karenanya ketika Islam memegang ilmu pengetahuan dan teknologi, dia mempunyai kemajuan teknologi yang luar biasa pada bidangnya, pada zamannya. Meskipun sekarang mungkin di banyak bidang kita banyak tertinggal, tetapi manakala kita memegang ilmu pengetahuan itu, akhlaknya pun tetap kita pegang. Bagaimana meskipun kecanggihan militer kemudian tidak melakukan agresi ke negara yang lain, tidak menjajah negara yang lain, itu akhlak yang mulia. Tetapi ketika teknologi itu dipegang oleh orang yang tidak berakhlak, maka menggunakan senjata apapun senjata itu, dari masa ke masa sejarah tak mencatat terjadi penjajahan-penjajahan di muka bumi ini. Kita dijajah Belanda, saat ini terjadi peperangan ini itu dan seterusnya. Maka bagi Islam, kemajuan teknologi adalah suatu keharusan. Kemajuan ilmu pengetahuan harus kita pegang, tetapi di sisi yang lain, karena tugas yang disampaikan Nabi Muhammad tadi itu, bahwa beliau diutus untuk mencemurkan akhlak yang mulia, maka di samping ilmu pengetahuan yang maju, akhlak mulianya pun juga harus kita pegang erat kuat. Saya pikir dua hal itu yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita dengan mempelajari, memahami, meresapi kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang menginspirasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak meninggalkan akhlakul karimah yang memang Nabi Muhammad SAW contohkan kepada kita. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.